warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu System Wedding Organizer atau SIDINGO. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ririn Wahyuni, ada Arik Arrahman, Aldi Ridwan Maulana, dan Sylvia. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai proyek yang kami buat, yaitu SIDINGO. Pertama, latar belakang masalah. Wedding organizer merupakan salah satu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervise pelaksanaan seluruh rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Wedding organizer yang menjadi salah satu studi kasus pada penelitian ini. Proses kegiatan di Winaya Wedding masih melakukan pemasaran dan kegiatan operasional admin secara manual, seperti pemasaran masih melalui brosur, pamflet, dan media sosial. Sedangkan pengolahan data admin masih ada yang dilakukan secara manual. Walaupun sebagian pekerjaan sudah tidak menggunakan cara kerja yang manual, namun pemakaian aplikasi masih sangat sederhana, yaitu masih menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel, sehingga masih ditemukan beberapa masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan data. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam tugas ini yaitu untuk membangun sistem informasi wedding organizer berbasis web agar mempermudah para pelanggan untuk melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke tempat. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan paket pernikahan serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, pelanggan dapat berkonsultasi dengan pihak pemilik jasa WO, jadi tidak usah datang langsung ke tempat tetapi dapat berkomunikasi langsung via WhatsApp. Yang ketiga, mempermudah pemilik dalam mengolah data dengan sistem informasi karena tidak perlu lagi menggunakan cara manual. Yang keempat, mempermudah pemilik dalam pemasaran dan penjualan dengan adanya website untuk pelanggan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari sistem wedding organizer yaitu sistem yang dibuat dapat membantu dalam melakukan pemesanan paket pernikahan dan sebagai media promosi wedding organizer. Pembuatan sistem informasi wedding berbasis web ini dibatasi hanya pada pembuatan profil perusahaan, penampilan paket pernikahan, proses pemesanan paket pernikahan, proses pembayaran, dan laporan transaksi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL menggunakan framework CI atau kode Igniter. Selanjutnya ada MVV Relation Diagram. Yang pertama ada pelanggan, untuk atributnya password, pelanggan ID, nama, nomor telepon, alamat, dan email. Di sini pelanggan akan memulai akun pemesanan. Untuk atributnya ada ID pemesanan, tanggal acara, user ID, dan status. Setelah dari pemesanan, langsung ke memilih fasilitas. Di sini yang pertama ada dekorasi. Untuk atributnya ID, pemesanan ID, dan dekorasi ID. Lanjut ke entitas dokumentasi, ada ID, dokumentasi ID, dan pemesanan ID. Lanjut lagi ke gedung, ada pemesanan ID, dan gedung ID. Lalu ke catering ID, pemesanan ID. Yang terakhir untuk memilih fasilitas yaitu rias, pemesanan ID, rias ID, dan ID untuk atributnya. Lalu setelah melakukan pemilihan fasilitas, akan melakukan konfirmasi. Untuk atributnya ada ID, pelanggan ID, nama bank, nama pemilik, foto, pemesanan ID, dan nomor rekening. Lalu setelah konfirmasi akan diterima oleh admin. Untuk atributnya ada user ID, nama, nomor telepon, dan password. Selanjutnya spesifikasi file. Spesifikasi file terdiri dari 14 file
di mana nama databasenya yaitu weddingorganizer.sql. Yang pertama, spesifikasi file dekorasi, kemudian spesifikasi file dokumentasi, yang ketiga spesifikasi file gedung, kemudian yang keempat spesifikasi file catering, kemudian spesifikasi file konfirmasi, yang keenam spesifikasi file pelanggan, yang ketujuh spesifikasi file pemesanan, yang kedelapan spesifikasi file pemesanan underscore dekorasi, yang kesembilan spesifikasi file pemesanan underscore dokumentasi, yang kesepuluh spesifikasi file pemesanan underscore gedung, yang kesebelas spesifikasi file pemesanan underscore catering, yang ke-12 spesifikasi file pemesanan rias, yang ke-13 spesifikasi file rias, dan yang terakhir spesifikasi file user. Struktur navigasi, ini ada desain navigasi konten, beranda, daftar, login sama pelayanan. Untuk keterangannya, beranda navigasi untuk menuju halaman utama atau beranda jika tidak berada di halaman awal. Selanjutnya daftar navigasinya untuk menuju ke halaman pendaftaran akun, dan login navigasinya untuk menuju ke halaman index dan username dan password yang terdaftar. Untuk pelayanan, navigasinya untuk mengulang transaksi. Selanjutnya untuk navigasi lesson, terdapat login, dashboard, akun, order, konfirmasi pembayaran, kontak admin, dan logout. Login navigasinya untuk masuk ke website sebagai admin atau pengguna. Dashboard navigasi untuk menuju halaman awal admin atau pengguna. Akun navigasi untuk halaman pengaturan akun, untuk menuju pemilik nomor juga. Order navigasi menuju halaman daftar produk yang sudah dipesan. Konfirmasi pembayaran untuk code bukti transfer pembayaran website. Dan kontak admin menuju halaman kontak website yang dapat diedit oleh admin. Dan logout untuk keluar dari website. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem wedding organizer ini berjalan. Nah, ini merupakan halaman utama ketika membuka web Sidingo. Kemudian terdapat menu galeri yang berisi foto-foto testimoni dari beberapa klien seperti ini. Kemudian ketika kita akan lanjut untuk memesan, kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk login. Untuk nama, kita akan isi nama ponsel, masukkan nama ponsel Anda. Email jangan lupa. Lalu klik daftar. Ketika setelah mendaftar, kita sudah otomatis langsung login. Dan ini merupakan halaman dashboard pelanggan. Di sini terdapat informasi akun Anda yang berisi email dan password. Nah, untuk password kita menggunakan generate password.
yang dimana dipilih secara random dengan 3 digit mulai dari angka 111 sampai dengan 999 seperti ini kodenya. Kita masuk lagi. Untuk itu pelanggan dipastikan untuk mencatat password tersebut agar tidak lupa, karena ini sudah otomatis diberi oleh sistem. Kemudian kita akan memilih tanggal acara dan pemilihan fasilitas untuk acara pernikahan. Di sini juga ada informasi, pemesanan dapat dilakukan minimal 10 hari dari tanggal sekarang atau dari tanggal pemesanan. Contohnya kita akan pilih tanggal 11 Agustus 2020. Lanjut, kita klik tombol lihat. Scroll ke bawah. Nah, untuk gedung, di sini juga ada paket custom ya. Untuk gedung kita pilih salah satunya, misalnya Aulia. Lalu untuk dekorasi kita pilih RS Decoration. Lanjut ke rias, kita klik make up. Lalu catering, di sini juga ada pilihannya. Contohnya kita klik Andika Catering. Dokumentasi kita klik apa, dan musik juga ada musik. Sebelum ke menu lanjut, kita kembali periksa pemesanan sebelum melanjutkan. Apabila telah sesuai, klik tombol lanjutkan lalu akan proses. Nah, untuk ini tampil halaman detail pesanan lengkap dengan data jumlah pelanggan beserta tanggal dan status nasabah. Dan ini tertera total pembayaran calon pelanggan, di mana bisa dibayarkan 10%, DP 10%, atau secara cash keseluruhan. Untuk melakukan pembayaran, bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera di sini. Contohnya kita sudah melakukan transfer uang muka sebesar 10% dari total pembayaran, lalu kita konfirmasi pembayaran. Bank, lalu kita upload bukti. Nah, setelah itu kita klik kirim. Lalu setelah itu kita akan dapat informasi kalau konfirmasi berhasil dilakukan. Setelah itu, setelah kita sudah mentransfer, kita langsung menghubungi admin untuk lebih jelasnya. Hubungi adminnya langsung terhubung via WhatsApp. Kita buka WhatsApp.
muncul pesan otomatis seperti ini. Nah, otomatis langsung ke nomor admin, terhubung ke nomor admin. Langsung kita Nah, di sini adalah halaman di mana admin akan langsung masuk ke sistemnya. Lalu terlebih dahulu admin harus menginputkan username dan password. Di sini adalah halaman utama ketika admin sudah login. Nah, di sini ada data master, yaitu dashboard, data gedung, data dekorasi, data catering, data dokumentasi, data rias, data musik, data paket wedding, data user. Untuk data gedung, di sini ada nomor, nama gedung, harga, dan deskripsi untuk gedungnya. Di sini juga di data gedung kita bisa menambahkan gedung, diedit juga bisa, dan kita juga bisa menghapusnya. Dan untuk yang lainnya juga sama, untuk data dekorasi dan lain-lain. Nah, ini untuk data dekorasi masih sama ya, fungsinya bisa nambah, bisa ngedit, dan bisa hapus. Nah, kita akan mencoba ya untuk diedit. Kita mencoba mengubah namanya, dan sudah berubah ya. Ketika kita akan mencoba untuk menghapus juga, bisa klik tombol hapus. Sudah langsung terhapus otomatis. Yang lainnya juga sama ya, untuk kegunaannya bisa menambah, edit, dan hapus. Di sini ada data transaksi. Untuk data transaksi ada data pelanggan, data pemesanan, dan data bukti pembayaran. Yang pertama kita buka dulu data pelanggan. Nah, di sini ada nomor, nama pelanggan, nomor teleponnya, alamat, yang lainnya. Yang ketika pelanggan akan memulai daftar untuk login, nah di sini udah langsung masuk datanya. Di sini juga bisa mengedit, menghapus, serta menambah pelanggan. Kita coba untuk menghapus. Nah, di sini ada informasi data berhasil dihapus. Lalu kita melihat data bukti pembayaran. Nah, ketika tadi si calon pelanggan apabila sudah membayar, sudah otomatis data bukti pembayarannya sudah masuk. Dan ketika sudah masuk, si pelanggan ketika sudah mengkonfirmasi menghubungi admin bahwa dia sudah membayar, kita langsung mengubah statusnya ke data pemesanan dulu. Masuk ke data pemesanan. Nah, di sini tadi calon pelanggan atas nama Pia, statusnya masih pending karena dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah membayar. Kita aktifkan statusnya, status pesanannya set aktif, dan sudah otomatis aktif. Jadi ketika si pelanggan akan login dan untuk melihat pemesanannya sudah otomatis jadi aktif dari statusnya pending. Sekian untuk sistem Project Wedding Organizer dari halaman pelanggan dan halaman admin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena kita masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.